Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Maharani. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310114. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Critical Thinking oleh dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Faraz Hanif, MSc IBF. Tugas ujian akhir semester kali ini membahas tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Beliau adalah manusia yang istimewa, hingga kedatangannya sebagai Rasul terakhir telah disebut dalam kitab suci terdahulu, yakni Taurat dan Injil. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah di Mekah. Beliau merupakan putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya ini berprofesi sebagai pedagang. Nah, dari garis keturunan sang ayah, beliau merupakan keturunan Bani Hashim, pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah. Silsilah sang Nabi juga sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW terlahir sebagai anak yatim sebab sang ayah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya saat sedang melakukan perjalanan berdagang. Ketika masih kanak-kanak, sang ibu wafat karena sakit. Beliau akhirnya diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran sang kakek yang menyusul wafat karena usianya yang sudah renta. Sehingga Nabi Muhammad SAW kemudian dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak belia, beliau mengembala kambing, kemudian mengikuti jejak sang paman sebagai pedagang. Jauh sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah menunjukkan kualitasnya sebagai manusia berakhlak mulia. Para penduduk Mekah menyematkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atas kepribadiannya. Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi. Di dalam dakwah, prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi itu ada 7. Yang pertama, keteladanan atau uswah hasanah. Yang kedua, ketulusan dan kejujuran. Yang ketiga, keterbukaan dan inklusivitas. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, ketabahan dan kesabaran. Yang keenam, kepemimpinan sebagai pelayan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keterlibatan aktif. Lalu di dalam keluarga, prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam keluarga yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersikap adil dengan istri-istrinya. Beliau adil terhadap istri-istrinya dalam pemberian tempat tinggal, nafkah, pembagian bermalam, dan jadwal berkunjung. Lalu yang kedua, bermusyawarah dengan para istri. Rasulullah SAW mengajak istri-istrinya bermusyawarah dalam banyak urusan. Beliau sangat menghargai pendapat-pendapat mereka, padahal wanita pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam tidak dianggap pendapatnya. Lalu yang ketiga, partisipasi aktif dalam urusan rumah tangga. Rasulullah SAW terlibat langsung dalam urusan rumah tangga, membantu para istrinya untuk urusan-urusan berumah tangga. Selanjutnya di bidang bisnis. Salah satu nilai yang bisa kita cermati dari Rasulullah dalam bidang bisnis adalah jiwa kewirausahaan beliau. Jiwa bisnis ini beliau pupuk mulai dari umur 8 tahun, persisnya saat Rasulullah SAW menempa kemandirian dengan mengembala kambing hingga menginjak 12 tahun, usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, Rasulullah SAW mulai mengikuti perniagaan kafilah sebagai pedagang menuju ke Syria hingga hampir 13 tahun lamanya. Saat beliau berumur 25 tahun, beliau sudah melakukan perjalanan dagang luar negeri hingga 18 kali. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam bisnis itu ada 6. Ada jujur dan integritas, ada keterlibatan aktif dan dukungan, ada keadilan dalam keputusan, ada komunikasi yang efektif, kolaborasi dan kemitraan, yang terakhir yang keenam yaitu sabar dan tekun.
Dalam bidang sosial itu yang pertama ukhuwah sesama kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya dari kaum muhajirin dan kaum ansor atas dasar kebenaran dan rasa persamaan. Lalu yang kedua, perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum non-muslim, yaitu terbentuknya Piagam Madinah. Perjanjian ini memberikan landasan hukum dan etika untuk pembentukan masyarakat yang beragam di Madinah. Hal ini menunjukkan pendekatan inklusif Nabi Muhammad dalam membangun komunitas dan mengelola keragaman. Lalu ada kependidikan. Prinsip-prinsip Nabi Muhammad dalam kependidikan yaitu kepercayaan diri, membuat hati tenang, dan mampu menginspirasi komponen pendidikan untuk menjadikan pemimpin atas dirinya sendiri. Selain itu, Rasulullah SAW juga selalu bermusyawarah untuk memecahkan suatu masalah. Lalu selanjutnya di dalam hukum, prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di dalam hukum yaitu yang pertama keadilan dalam penerapan hukum, yang kedua perlindungan hak asasi manusia, yang ketiga pendidikan dan pembinaan hukum, dan terakhir yang keempat fleksibilitas dan kemajuan hukum. Lalu di dalam perang, prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad di dalam perang itu ada musyawarah, lalu kenal potensi, ahli strategis, dan juga sabar. Lalu ada relevansi kepemimpinan Nabi Muhammad pada masa kini. Yang pertama itu ada etika kepemimpinan. Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan beretika tinggi. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, keadilan, dan empati yang diterapkan oleh beliau tetap relevan dalam konteks kepemimpinan modern masa kini. Pemimpin hari ini dapat memetik pelajaran dari cara Nabi Muhammad memimpin dengan adil dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Lalu yang kedua ada keterbukaan terhadap diversitas. Nabi Muhammad memimpin umatnya dengan menghormati dan memahami keragaman masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan masyarakat multikultural saat ini, kepemimpinan yang dapat mengakomodasi keberagaman etnis, budaya, agama, dan latar belakang lainnya menjadi sangat penting. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan berkelanjutan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepemimpinan berkelanjutan dengan menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan, kemanusiaan, dan keadilan. Pemimpin modern perlu memikirkan dampak jangka panjang kebijakan dan tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Lalu yang terakhir ada penekanan pada pendidikan dan pembelajaran. Nabi Muhammad sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kepemimpinan saat ini dapat memperoleh inspirasi dari penekanan Nabi Muhammad terhadap pentingnya pendidikan, pembelajaran, dan juga pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang berkembang. Dan yang terakhir yaitu toleransi dan dalam dialog antar negara, antar agama. Sejarah dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul saat ia berusia 40 tahun. Ini bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Usai mendapat wahyu, Rasulullah SAW bimbang dan mengalami pergulatan batin yang hebat. Kemudian Rasulullah bertemu Warokah dalam perjalanannya menuju Ka'bah. Warokah telah mendengar cerita serupa dari Siti Khadijah, kemudian meyakinkan Rasulullah akan hal tersebut. Ia yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan agama dan akhlak umat. Akhirnya Rasulullah memantapkan hatinya untuk berdakwah sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya, yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Nah, teman-teman, dalam 3 tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa merahasiakan pesan yang dibawanya. Lalu Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah dalam surah Al-Hijr ayat 94.
yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya. Namun, hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam, dan pamannya, yaitu Abu Thalib, bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Jadi, pamannya Abu Thalib itu membela Nabi Muhammad, tetapi pamannya belum masuk Islam karena belum bersyahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad, termasuk pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun, kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun masjid yang bernama Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba ini berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangannya dalam menyelesaikan pembangunan ini. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah seperti saat ini.